Boba lebih effortless ketimbang kalau dia pakai glue. Dan pick terhadap lampu-lampu ini mau tidak mau dia langsung nutup ke arah Esmeralda. Dan kalau misalnya ngomongin ke arah Esmeralda yang sudah ditutup, Hiko agak lebih napas. Sedikit. Sekarang kan mereka udah punya 2 badan ya, menurut gue ya. Dari Valennya masih bisa dikasih. Lunox-nya kalau mau di band ya. Kan ini masih double loh kalau memang Lunox mau dipakai dengan Sunset Clover. Gua jadi SRG, gua nggak band Valentina. Ya, tadi udah terbukti dilepas dan nggak apa-apa. Gua lepas. Mungkin lebih bahaya lagi ya kalau kayak dia tadi kayak pakai Lunox, mungkin kayak hero-hero mobility lainnya. Masih kayak bahkan kalau mau nge-damage depan ya, Lilia juga masuk nih ke dalam opsi. Kemarin juga udah mulai muncul kan dari Lilia sendiri. Leomor tetap sama karena jungle yang menurut gue sekarang dia bisa ngelawan assassin manapun apalagi di awal. Leomor jadi opsi yang bagus. Dan ya Guinevere juga tadi di band dengan SRG. Kalau mereka mau meminimalkan adanya sisi lagi buat dipakai jadi jungle. Iya. Tapi SP Uranus sudah jelasin. Karena ini 2 hero yang bakal mengganggu lampu-lampu laning dan juga menutup peluru dari Hiko nantinya. Gak bisa di instant. Iya. Hero ini. Karena jadi mau Lunox. Karena kita kan tadi udah ngomong, mau musuhnya Uranus, mau musuhnya SP, tetap Hiko pakai Ranger. Dan ya itu memang udah jadi resiko ya. Mereka kan tahu resiko itu, makanya dia pick di atas. Dan mungkin kalau memang Lunox jadi solusi, nggak cocok sama Sawonya mungkin. Karena kan Lunox kan butuh setup kan. Karena Sawonya kan dia cuma pakai screening, open vision, hero poking. Mau Gwyn lagi oke sih ini. Dan gue sih setuju Gwyn. Karena bisa aja one shot pakai Gwyn jungler. We never know. Ya itu dia Gwyn. Bisa pakai jungler terus ambil mid lane-nya baru yang untuk menyesuaikan damage seperti yang Lim bilang tadi. Setidaknya ada setup. Iya. Walaupun dari jungle-nya. Nah sekarang udah nggak bisa berarti. Gimana kalau jungle-nya ambil dulu Fredrin last pick midnya. Fred oke, nanti midnya Lunox bisa. Bisa dipegang. Bisa Lunox atau kalau memang ternyata nanti tipis-tipis ya. Misalkan nih Soranya dilempar ke XP. Ternyata ada gold lain yang tipis. Mereka bisa ambil Kadita. Tapi kalau gue ya, tetap Soranya tetap di arah, walaupun dia Fredrin, Soranya tetap di gold. Mainnya dari EXP-nya malah, sama romernya. Oh ya, karena dia sistemnya hyper carry kan. Iya, sistemnya hyper carry soalnya. Gue mikir kalau memang ternyata dia butuh kayak CC tambahan, ada Ruby kan yang masih open. Jaganya dulu oke. Hayabusa bahkan buka langsung. Haya di makanannya enak nih, ada Parsha, ada Isamsin di awal. Dan kan kalau ngomongin Haya, sekarang bisa Ruby lu muncul. Makanya Ruby bisa muncul. Ya Soranya bisa dilempar ya. Iya sebenarnya kalau Ruby ya mau XP-nya siapapun akan sama nanti tim fight-nya akan banyak sekali efek sisinya. Ya kalau tiba-tiba ada Ruby dan bahkan tengahnya romernya mainin Hylos ataupun Grok masih terbuka. Iya masih ada juga. Ini lumayan menyebalkan ketika Hayabusa ya di komit duluan. Tapi Badang juga masih oke loh ini. Badang masih oke juga. Haya sih susah gerak ya kalau kena Badang ya. Tempel terus kan. Navis breaknya dia. Masuk gak sengaja sebentar aja. Walaupun udah ditarik-tarik nih bayangannya. Kan Badang lagi masih. Sword of Pegasus dan Davius. Wah dia lebih nyebelin lagi. Ini dua-duanya udah kelihatan mukanya si one shot ketempel pasti. Ini kalau kata Gideon, ini namanya Horfeus. Bukan Horfeus katanya, karena PHO itu bacanya. Benar. Kata Gideon ya. Benar. Saya belajar dari caster Inggris. Mantap ya. Iya. Nah sekarang dia butuh mid lane yang mantap juga nih Ji. Ya. Gak bisa yang kurang damage. Lilia akan tertrigger terus untuk dari Black Shoes-nya. Tapi Lilia opsi yang bagus sih. Tapi menurut gua bisa di instan. Gua lebih suka ini mainin ada Kadita sekalian nih. Kadita aja sekalian main. Shieldnya kebanyakan. Agak susah trapping ya sih dia makannya kejauhan kalau ke Parsha. Nah, Kagura ya dia punya range oke. Matchup Parsha, Kagura harus menangin dia. Ya. Oke, tapi Kagura ya memang di buff nih itemnya, tapi tetap dependable dengan item. Tergantung item kalau Kaguranya. Ya, tapi untuk level 4 ya sama-sama level 4. Kagura ini bersatu ke ISS satu Parsha. Tumbang sih Om. Bisa. Cuman ya kalau Badang, kalau ya depan-depan nggak bisa lah. Maksudnya damage-nya kurang kan. Iya. Tapi memang Kagura sendiri menurut gue memang di set untuk makan yang tipis. Nggak bisa Kagura makan depan, Lunox bisa. Ya minimal lebih punya escape dengan Flea ya nanti ya. Ya, dan flicker spellnya. Wah, lebih enak lagi untuk escape. Baik draft, kalau gue SRG. Gua coba Team Spirit ya. Tadi gue tim Spirit SRG karena gue agak berat ngeliat ya. Nah, aku SRG tetap. SRG tetap, dan ini menjadi match point untuk tim Selangor Giants. Ingat, sang raksasa
Hayabusa sedang lapar akan kemenangan dan siap melahap sang naga. Mampukah sang naga membawa ke game yang ketiga, atau dia makin tertunduk dan membuat dendam makin lebih dalam? Tak berlama-lama, M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Untuk early game kayaknya bakal di tempo yang sama sih. Jungle sama-sama farming, tangan juga karena dupuk. Dan dengan adanya Badang sama Parsya lagi-lagi bikin Hilda nggak gampang untuk masuk. Ya, tapi jujur Poking kali ini sih lebih menang di Selangor Giants ya Lim ya, dibandingkan tim Spirit kalau menurut gua. Ya, tapi bener-bener kayak nggak bakal into jungle sih dari keduanya. Even dari Selangor Giants menang ya, dia juga nggak boleh buru-buru buat masuk. Yes, betul sekali. Skip Lito-nya bakal diambil sama one shot nih. Ya bagian atasnya juga lumayan damai ya. Antara Pove dan juga Lapu-Lapu memang ya nanti level 4 baru nanti mereka akan bertugas untuk mengawal masing-masing jungle musuh nih untuk bisa dibayang-bayangi. Innocent tinggal template sekarang mainnya. Tinggal template seperti game sebelumnya. Dan ngeliat Kara Yums dan juga Sawo balik lagi, nggak akan ada perdebatan yang selesai di antara mereka. Ya. Masih akan cukup panjang, tapi Sawo mungkin harus lebih remind kalau yang di samping dia sekarang bukan Valentina. Benar. Bukan yang bisa lebih bermain pokingnya cepat, spamming, dan juga ada punya Terrify. Ya, power early-nya nggak squad Valen lah. Nggak squad Valen. Lumayan jauh sebenarnya kalau di compare ya dari Valen sama Kagura untuk early pressure-nya. Apalagi kalau ya kita tahu Valen kan dia punya dash juga yang lumayan. Oke, walaupun ada Hayabusa di sana masuk dengan bayangannya untuk mengungkap 1 poin kill dari Kram, kayaknya masih agak terlalu cukup mahal. Apalagi mereka tidak boleh kehilangan turtle. Soso agak lumayan soso turtle-nya. Kalau tadi mungkin tim Spirit punya chance besar dengan adanya Joy. Kali ini karena dia menggunakan Hayabusa, jadi ya nggak terlalu besar seperti sebelumnya, Lim. Wah, dipok dulu nih. Soalnya udah menang rumput, tapi ya dia sadar nih bakal ada Hayabusa kan di sisi kiri, makanya dia nggak bakal maju juga. Yep. Nggak mau buang darah lah. Wah, kalau tadi dapat spam dari Kram dan itu langsung ada Mountain Choker, poin kill terhadap Kid Bomba yang masih di level 3. Dia flicker keluar, level 4 ya, Prefectors-nya cuma di tempat. Wah, dicepit Sawo flicker for defensif kembali lagi, itu dia. Terlalu murah untuk melakukan trigger flicker yang diberikan oleh Sawo, tapi Kram akan sangat enak untuk melakukan zoning out di depan sana, membuat para masuk dari tim Spirit. Ada satu bokot Shadow, tapi belum bisa mendapatkan satu bokot Shadow kill. Terlalu jauh di bawah sana, Kid Bomba kembali for defensif. Kram, lihat, di zoning out sampai menuju ke arah jungle, tapi tidak ada, tinggal diam, tidak ada lagi. Fli, mau tidak mau, Sunset Lover mengeluarkan flickernya. Karena Fli-nya telah dikeluarkan, Om. Dan saat ini, one shot, bermain dengan Shadow Kill dan berhasil memancing Kram masuk ke dalam damage turret, 1 tambahan damage. itu nice bait sih, dia paksa tadi untuk Kramnya dapetin agro turret jadi damage-nya cukup, sementara Sawo dia nggak punya flicker loh, harus hati-hati. Sekarang jungle udah mulai diinvasi. Ya, Gak cukup nggak sih damage-nya Sekis, Om? masih belum sih kalau buat Sekisnya ya, tapi tadi Kram memang terlalu semangat juga ya. Kalau kita lihat bagaimana terlalu dekat juga sebenarnya untuk setelah menerima damage dari second turretnya. Tapi untuk early-nya ya itu lumayan bisa reset karena tumbangnya Kram juga ya. Bawahnya juga masih cukup saling berdamai satu sama lain. Cuman satu hal yang masih tetap sama dengan game yang pertama adalah Stormy ini selalu bisa dapetin rumput yang enak. Memang posisinya dia pegang rumputnya mengerikan banget, dan bahkan rumput yang biasa dipegang oleh para pemain dari Filipina, Profesor kami bilang rumput PH, dipegang sama Stormy. Dan lihat di depan sana, Sawo tanpa adanya flicker, bisa apa dia di depan Yums? Ya, kan aku bilang tadi kan itu bisa dipanis. Dan sangat murah. Balik lagi kita sudah bahas untuk men-trigger Sawo, cukup tembok, mainin Stormy poking damage, Dia muter-muter di sana. dia flicker pasti. Ya. Karena ada flicker, nah itu dia. Ya nggak harus di poking pakai fisikal kayak Sekis. Benar, banyak sumber damage yang bisa masuk ya ketika dia ketutup sama tembok. Dan sekarang ya Hunter Strike terlebih dahulu pastinya untuk Hiko. Dan gue tinggal nunggu nih, apakah Hikonya akan join Sawo? Maju lagi. Sawo, Ying-Yang. jangan lupakan, tapi lihat di sana Ying-Yang Robertson yang dikeluarkan dari tim Spirit memancing flicker terhadap sosok seorang Stormy. Trigger yang sangat bagus untuk tim Spirit. Kenapa? Ini potensial untuk Sawo bisa memancing atau bisa menutup ke arah Stormy. Informasinya kan udah jelas, no flicker, Sawo bisa dive in ke dalam, Om. Ya. Tapi setup yang lebih dulu dipegang dengan SRG nih, yang belum bisa dipatahkan sama sekali juga. Lihat yang lebih duluan juga untuk narik turtle-nya. Masih bisa. Di depan sana ditutup dengan ada Feather Strike dan Sawo. Dia nggak bisa menutup ke arah sosok seorang Stormy. Flicker dikeluarkan, Kid Bomba tidak akan bisa bertahan cukup lama dengan damage yang diberikan dari Stake. Sang tenggelam dan one shot. Dia nggak punya badan.
Dia harus lepaskan invasi, jangan berikan lebar pasukan dari tim Selangor Giants dan keras nggak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Dia nggak mau masuk terlalu bersemangat di dalam sana. Akhirnya tim fight one-sided yang diberikan oleh tim Spirit tadi hanya membuat Kid Bomba tumbang bersama dengan flickernya. Ya, dan bahkan tidak menggunakan retribution loh. Mau dapetin Naruto. Ya karena one-sided tim fight udah bebas nggak ada apa-apa lagi. Lebih mikir ke kenapa Kid Bombanya paksa maju, sementara Hiko-nya di bawah. Mereka kalah jumlah, mereka masih mau tetap kontes. Yang dimana akhirnya sekarang rugi semua-muanya nih. Semua-muanya ya. Karena ini dia keunggulan dengan menggunakan dua fighter juga kan. Biasanya tim fightnya lebih unggul jumlah nih yang bawain dua fighter. Mereka bakal lebih berani juga untuk lebih dekat di objektif. Gue nggak tahu Om ya, apakah Sawo ini terkena sebuah mental block? Karena gue lihat Sawo nggak segalak itu menggunakan Hilda. Dari game 1 tadi, jujur ya, ketika dia PDS calling ke arah Kid Bomba, itu Sawo bebas banget masuk ke dalam Stromy. Tapi dia ngevlog di air sungai, dia muter-muter di situ. Mungkin karena ada target yang udah disuruh mungkin kayak Sawo lu harus ke depan atau apa gitu kan. Sementara ya ini kejadian Kid Bomba yang maju lagi mau makan Kram. Aduh, kamu terlalu kuat di depan sana. Walaupun satu moyot, respect moment, berhasil mendapatkan 3 para pasukan dari Team Spirit. Mereka harus tenggelam. What a play from Yones. One ball situation dari bottom lane. Innocent berhasil men-trigger flicker, tapi lihat Somi dengan burungnya terbang dengan sangat cepat menuju ke bottom lane, mencoba untuk menyambut seluruh kemenangan yang dimiliki dari Innocent. Ya dan mereka mau makan Kram tadi itu menjadi hal yang cukup ekstrim untuk mereka. Lihat, sakit banget. Kesekian kalinya, ingat ada underline-nya, kesekian kalinya ke Kram. Really Hiko, untungnya ada Sunset Lover. Kalau nggak dia tumbang itu pasti nggak ada flicker soalnya dari Hiko. Kalau sekarang tiba-tiba Innocent masuk, dia masih punya flicker untuk dive out. Tapi kayaknya nggak berani ketika adanya Turtle ya. Lagi-lagi Kid Bomba masuk ke dalam, Yus jadi target utama dan Brave Fighters untuk defensif aja, membawa teman-teman untuk bisa mundur. Dan bahkan di depan sana Kram menutup jalan para pasukan dari Kill Spirit, flicker mau defensif. Sunset Lover di depan sana, Kram mencoba untuk melakukan defensif 1 versus 4 dan Shadow Kill. Akhirnya berhasil mendapatkan 1 momen kill dari Hiko. Tapi sorry to say Lim, tidak adanya Sky Fisher saat ini dan dia sadar dengan under kondisi yang dia miliki. Mau tidak mau poin killnya cuma menjadi poin kill dan gol tambahan. Surprise again. Oh, one shot. Dan ini benar-benar burung Stromy ada di mana-mana. Itu nggak berani majuin bak loh. Ya, kapan lagi ngelihat Parsha nge-push Hayabusa kan? Karena memang nggak ada ultimate juga sih by the way. Gak salah kan saya? Dengan Valley-nya, dengan Wings by Wings dia bisa dari mana-mana dan one by one situation yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh seorang Sekis karena Sawo udah mulai sadar kalau misalnya menjaga pergerakan pasukan dari Selangor Giants terhadap Hiko yang agak cukup insist untuk dapetin point kill dari gold laner mereka. Dan juga ya tanpa adanya Skypierce ya, karena Melvick nih untuk second item buat si Hiko. Jadi ya lumayan ketar memang. Dan lebih butuh penetration kah? Karena 3 yang dilawan ini memang sangat-sangat tebal juga. Tapi setupnya, bagaimana untuk mencari Stormy dulu nih yang pertama. Dan yang kedua setupnya, apakah memang harus selalu menuju ke camp? Karena di bagian belakang sana untuk super damage yang besar. Sekisnya, ini selalu siap dengan Mountain Shocker untuk refill. Kalau mau Om, memang mau nggak mau harus ada tumbal. Dan tumbal itu nggak apa-apa kalau Sawo nutup ke arah Fedaster, ke arah Stromy. Kalau mereka memang mau. Karena Kid Bomba udah terlalu banyak tugasnya Lim. Tapi susah sih Sawo sampai Parsha itu menurut gua agak berat karena Yumsi ini selalu membarikade depannya bareng sama Kram. Dan kalau memang mau kayaknya cuma Sunset Lover deh pakai flicker. Mancing langsung nutup di strike-nya atau kalau misalkan sedikit miss bisa tumbang malah dari Stormy. Minimal Stromy-nya terpancing untuk flicker dulu kalau dia mau komit untuk yang kedua kalinya. Karena kalau udah main Sunset Lover itu cukup gambling dia masuk ke dalam situ. Menurut gua bahkan kehilangan Sunset Lover ini gak cukup worth it dibandingkan Sawo atau Kid Bomba so far di menit 9 ini. Dan ini 2 tembok di depan yang nggak akan bikin siapapun nggak boleh masuk. Ya, dan bahkan Net sudah punya Antiquiras, Divine Glaive selesai. Gila. Untuk Stormy. Sekis enak banget jadi jungler. Bener-bener kayak depannya wah, kayak barikade yang nggak bisa ditembus ini kayak raksasanya di depan udah ada 2-3 biji udah ya dia farming aja. Belum kita hitung dari Innocence yang bisa lompat ke belakang. Itu bakal jadi tambahan lagi, daya dobrak lagi gitu kan. Tapi Lordnya nggak bisa dikontes ini. Mereka tahu Kid Bomba nggak usah dikomit, poking aja cukup, dia nggak bakal berani masuk. Udah selesai. Itu lihat jungler enak banget, badannya banyak, di
dibukain, visionnya jelas. Ada yang mau dive in, udah bonyok duluan, bisa dikomit. Nyaris tuh. Jadi mereka mau dapetin satu sebelum lordnya tadi. Sunset. Tapi kalau Sunset Lover udah dapetin posisi seperti ini yang menjadi sebuah kesempatan yang sangat mahal sih. Stormy buka pada restrek, instan. Oh, terlihat posisinya. Tapi perpasukan dari tim Spirit, mereka nggak mau following up Sunset Lover karena Lord di arah bottom lane ini lebih mahal. Pertama Super Wave akan tetap berjalan. Holy Defense juga cuma tinggal satu, nggak ada turret lagi Lim di arah bottom lane. Jadi kayak disengage sebuah jawaban yang tepat sekali, wise. Tadi nice try banget sih sebenarnya dari Sunset Lover. Dia coba dengan Sekis. Oke, tertangkap di depan sana. Sekis dive in terlalu dalam seperti biasa. Tapi damage yang terlalu besar dari Kid Bomba tidak bisa menutup karena Yo. Pada Westek Stormy kembali menutup Dem Spirit dengan kehilangan satu momen. Kid Bomba kembali lagi harus ditelan, dilahap. Colin Bomber sekalipun tanpa ada kalau ingat damage kayaknya masih nggak cukup menuju ke arah Sawo. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Selama Giants. Poking Kid Bomba, selama dia ada flicker biarin lepas. Tapi selama nggak ada flicker, komit sampai hilang. Iya. Bahkan ya mereka kehilangan 3 flicker pun tadi gak masalah. Iya, nggak Dari masalah. Selama Giants tinggal reset lagi. Sekarang temponya ada di mereka. Dan tim Spirit mereka nggak bisa berbuat banyak. Wah ya, raksasanya lapar sekali ini untuk kemenangan. Selangor benar-benar mereka cuma mainin objektifnya, nggak terlalu buru-buru juga untuk bisa masuk. Kita melihat Crab, memang Infernal Pursuit-nya nyala, nggak dipencet, ditahan-tahan aja. Oke, Kid Bomba lagi masuk menuju ke arah Yums. Lihat, Kid Bomba akan tetap menjadi bayangan aja. Cukup di depan sana. Karena akan coba dijepit dan one shot yang akan hilang. Dan para pasukan dari tim Spirit mereka kehilangan momentum. Tidak ada lagi yang bisa mereka selesaikan point kill-nya. Momentumnya hilang. Point kill nggak bakal bisa dapetin. Damage nggak cukup. Disengage kehilangan Holy Defense. Bener-bener ini Raisa. Serba salah apapun yang dilakukan oleh tim Spirit. Dan gua rasa mereka kehilangan chance juga dari Sunset Lover yang bisa makan ke belakang karena flickernya dipakai. Dan lihat semua di defense dipancing. Dan masuk ke atas harusnya. Di atas, sekalipun di atas masih ada. That's it. Dan Sekis sekarang, poking Sekis pakai Dead Sonata, itu satu kalau udah kena syukur. Ya. Kalau nggak kena Innocent, kalau nggak kena Yums, kalau ke Stormy, kayaknya masih agak cukup mustahil. Bener-bener nggak kelihatan. Rumput terus. Dan sesakit itu juga. Dan juga kayak mereka gak perlu tahu kalau yang tumbang gak nambahin stack kan. Skypierce gak ada nih atau belum ada. BOD nextnya siapa tahu yang akan di-build nanti oleh si Hiko. Tapi kalau Sekisnya offside terus berkali-kali dan ada misplay, itu bisa shutdown lumayan sih menurut gua. Banget, lumayannya banget. Lumayannya banget, karena Skypicernya nyala, terus mereka kehilangan jungle. Ini bounty-nya bisa 1000 lebih nih untuk di sharingnya. Karena dia aja unggul 2000-3000 gold nih dari AC jungle. Lawannya juga assassin bukan tank. Berarti ya lumayan jauh dari itemnya. Buset, Halberd ya, immortal loh langsung. Sampai Halberd om one shotnya. Oh gak mau ya. Iya, dia mau nggak mau ya, dia mau makan kill satu orang siapapun itulah. Coach Shadow masuk, poking Lim. Tidaknya at least dah. At least bisa ke belakang dulu deh, itu dulu gitu kan. Nyampe gak gitu kan. Dan Aduh lewat set, udah nggak ada jawaban. Udah nggak ada jawaban, nggak ada play, nggak ada payung di depan sana. Bahkan mereka target menuju ke arah seorang Kid Bomba dari top lane. Hanya ngebuang-buang waktu, hanya ngebuang supaya Kid Bomba bisa keluarkan flickernya. Dan lihat dengan ada shadow killer terbagi buat termasuk dari tim Spirit. Mereka kembali dipermainkan di arah top lane-nya. Tidak ada jawaban untuk termasukkan dari tim Spirit bisa membalikan kembali keadaan dan Lordnya masih bebas. Ingat, Lordnya masih bebas. Mereka tidak punya high ground yang kuat karena Kaguranya under level dan under gold. Buset, ini Holy Crystal juga dari Stormy-nya. Satu kali tetes, Hiko hilang setengah ini om. Iya, itu tadi bahkan si Sunset lewat gang kematian ya. Udah selesai. Tempat yang kita tahu itu harus dicek rumput kiri sana. Itu kalau kata ranked polos. Tapi oke, kita akan lihat defense dari tim Spirit. Dari gempurannya juga nih Selangor Red Giant harusnya gak bakal kasih kendor. Ini Lord yang bahaya banget untuk tim Spirit. Lihat, Kid Bomba akan dipaksa terus om sampai ke flicker. Itu dia. Akan dipaksa terus sampai pakai flicker. Sama-sama buang flicker. Lord mulai masuk juga di top lane. One shot. Oh, satu kill sangat merubah segalanya. Ingat, satu kill dari Selangor Red Giants game changing, end game bisa. Itu dia, tengahnya akan coba untuk diusahakan defense. Ya, tapi Selangor Red Giants pun sadar mereka nggak bisa nabrak sekarang. Dengan keunggulan 9.000 gold, mereka tetap bermain secara disiplin dan dapat di satu best turret. Tim Spirit masih bisa defense. Masih bisa defense, tapi ini kalau gue bilang hidup segan mati tak mau. Kenapa? Karena gak ada high ground, farming pattern gak ada, terus juga mereka ngelihat laning phase-nya nggak bisa dimainkan split push-nya. Kenapa nggak bisa? Karena mereka punya Mountain Shocker Selangor Giants ya, trapping dimanapun, Mountain Shocker dibuka, one shot yang bisa tiba-tiba nanti hilang. Iya.
Tapi lihat ini sangat disiplin ya. Kalau bicara soal SRG, tidak akan memaksakan. 9.000 loh untuk difference dari goalnya. Tapi mereka masih stay di belakang, mereka masih keep juga. Dan dari minimapnya ini Stormy hilang. Stormy gak ada di minimap. Selalu ada di belakang dari kawanannya yang lain. Tapi itu ya pressure-nya pasnya di situ justru. Iya, dia ngilang aja udah. Gak tahu di mana nih rumput yang mana yang harus kita cek nih dari tim Spirit. Ya, dan awareness map juga harus lebih tinggi sih dari tim Spirit. Maksud gua, anggaplah semua rumput ini ada Stormy gitu loh. Anggap aja gitu. Dan mereka harus sadar, semakin tenang rumput itu, semakin berbahaya. Makanya. Ingat ya, rumput yang bergoyang mungkin mereka tahu, oh ada orang di sana. Tapi kalau rumputnya tenang, itu trapping sebenarnya. Dan hati-hati juga karena damage sebenarnya ya Sunset Lover. Kalau dia dapat momennya untuk nge-burst Stormy, hilang Stormy ini. Ya, tiga item ini cukup. Ya, udah cukup. Tadi belum nih, sekarang udah cukup. Ya, Divine Glaive ini bikin semuanya jadi bisa. Tapi ya itu tadi, gimana cara lewatin tembok depannya dulu deh. Ada Kramnya di depan. 3 om. Itu Regen Shield-nya dari Kram, dari Yums. Udah gede banget. Mikir ke arah Sekis juga 2 kali nih mikir. Ke arah Stormy, udahlah belakangan. Susah sih, susah. Susah, ke arah Stormy susah. Kalau kecuali trapping ya. Dan ngomongin ke arah trapping, awareness map dari Team Spirit kan kita lihat tadi di game pertama agak cukup kurang. Tapi map control lebih parah untuk saat ini. Karena mereka nggak bisa, pressure map control yang nggak punya. Ya, tuh Stormy. Nggak punya, ya mungkin Isachin nggak ada. Mereka juga ngomongin Open Vision, Loyi pun juga nggak punya. Mereka nggak punya Zetian. Map controlnya berat banget di sini map control mereka. Jangan lupa tuh Sekis juga difference goal-nya 4.000 ya. Walaupun Sawo adalah salah satu hero yang bisa screening, tapi Sawo berkali-kali ditangkap sama Yums, udah that's it, selesai. Ya, sakit banget kan Sunset Lover kena sekali. Tapi luarnya bakal bebas sih. Gak bisa dibuka free untuk SRG. Begitu aja, keren. Kalau mereka coba dikomit, Oh, di mereka akan coba dibalikin kembali ke kanan dan Sunset Lover ngeoperasinya udah nggak ada. Gagal, tangan coba dipasang kehilangan Sunset Lover dan Deathfly. Didapatkan berhasil dan setelah recharge mereka akan mendapatkan Sawo kembali dari flicker for defensif. Seketika tidak ada Sunset Lover, gua ngeliat satu kaki Selangor Red Giant sudah menginjak sang naga. Sayapnya udah mulai ditekuk untuk kali ini tidak bisa terbang lebih tinggi. Bahkan udah mulai khawatir ya untuk defensif, namun Konsil lihat Yums paksa lagi depannya. Current moment gagal untuk mendapatkan Sawo, tapi Venom Esek terlalu sakit untuk mendapatkan satu pemain turret dari mid lane. Kalau turret menjadi pilihan utama, sedangkan Longer atau pilihan shot. Jangan lupakan satu efek bisa mendengar